Assalamualaikum Sobat Muslimah, semoga sehat ya. Sob, belakangan ini lagi ramai bahasan tentang Metaverse ya. Apa sih Metaverse itu? Metaverse sebenarnya bukan istilah baru, namun istilah ini kembali mencuat tatkala CEO Facebook, Mark Zuckerberg, mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platforms Inc. atau disingkat Meta pada Kamis 28 Oktober 2021. Terus Metaverse itu apa sih? Orang pertama yang menggunakan istilah Metaverse adalah Neal Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah Metaverse merujuk pada dunia virtual 3 dimensi. Singkatnya, Metaverse adalah ruang virtual yang diciptakan sebagai versi digital dari berbagai aspek yang ada di dunia nyata, baik itu interaksi antara manusia maupun fungsi ekonomi. Perkembangan AI atau Artificial Intelligence sebagai dasar pengembangan Metaverse mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, Sob. AI yang merupakan kecerdasan buatan akan terus dikembangkan di masa depan. Para pengembang akan selalu menginput data dan membuat AI mempelajarinya hingga kesalahannya nol. Namun AI belum sampai pada level kuat yang mampu melakukan penalaran sendiri. AI dilirik para kapital besar untuk mengembangkan dunia Metaverse. AI yang belum sampai level kuat tadi sepertinya belum akan mampu mencapai cita-cita Zuckerberg dan pengembang lainnya. Metaverse ini banyak dilirik kapital besar yang kebanyakan adalah dari dunia hiburan. Awal mula Zuckerberg memiliki niat terhadap Metaverse karena dia melihat jumlah pengguna aktif Facebook mencapai 3 miliar manusia, Sob. Bayangin aja jika semuanya gabung ke dunia Metaverse ciptaan Zuckerberg, bakal sekaya apa dia nantinya. Selain AI, Metaverse membutuhkan blockchain, cryptocurrency, dan NFT untuk mendapatkan keuntungan, Sob. Metaverse butuh pada kripto karena nggak bakal bisa ngasilin uang jika main di dunia nyata, Sob. Kripto yang belum diakui sebagai mata uang oleh negara karena tidak memiliki legal. Kripto juga haram dalam pandangan Islam karena dia tidak bisa disebut mata uang maupun barang karena memang nggak ada bentuknya. Lah, bingung ya Sob? Ya jelas lah, segala sesuatu yang tidak sesuai syariat itu memang tidak bisa dinalar. Jadi sementara ini Metaverse hanya akan dipakai sebagai tempat jual beli digital. Makanya yang punya modal pasti bikin koin kripto kan. Yang modal nggak besar, kalau tertarik ya jadi pembeli. Bayangin deh Sob, kita ngeluarin uang asli tapi belum tentu dapat barang nyata. Ini semua karena AI masih di level yang sekarang. Ada hal lain yang mengkhawatirkan nih Sob, yaitu kerusakan lingkungan. Lah, kok bisa? Sob, tahu nggak sih? Satu kali terjadi transaksi NFT yang bakal dipakai di dunia Metaverse, energi yang dikeluarkan sangat besar. Bahkan negara penambang Bitcoin kedua dunia, Kazakhstan, ahli iklimnya sudah protes karena energi banyak disedot para penambang Bitcoin. Bahaya paling besar adalah tidak bisa dilaksanakannya syariat Allah, yaitu dakwah, Sob. Orang akan makin jarang bertemu. Mereka bekerja keras agar dapat uang lalu dipakai untuk hidup di dunia Metaverse. Beginilah Sob, ketika kemajuan teknologi di tangan kapitalisme, kerusakan sosial dan lingkungan benar-benar parah. Para kapital atau pemilik modal yang hanya mengejar cuan sebagai penentu kebijakan, tak peduli halal haram, merusak atau tidak, asalkan cuan memenuhi kantong, segala jalan bakalan dilahap. Ih, miris ya. By the way Sob, sebagai generasi muslimah penerus peradaban Islam, kita nggak usah khawatir berlebih ya dengan setiap perubahan zaman, sebab itu merupakan hal yang lumrah. Dunia memang akan senantiasa berkembang dan mengalami perubahan Sob. Tugas kita adalah bagaimana menyikapi setiap perubahan yang ada dan membawa perubahan tersebut pada arah yang lebih baik, yakni yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sob, agar setiap perubahan zaman dapat membawa manusia pada kebaikan dan kesejahteraan serta ketinggian martabat, maka satu-satunya sistem yang layak dipakai sebagai aturan kehidupan adalah sistem Islam, karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, lagi mengetahui segala yang terbaik bagi manusia dan kehidupan. Islam yang mulia ini hanya bisa diterapkan dalam institusi yang disebut dengan khilafah Sob. Khilafah tercatat sebagai negara adidaya yang mampu eksis di pentas dunia hingga 13 abad lamanya, dengan prestis peradaban yang menjadi mercusuar dunia. Khilafah punya sistem pendidikan terbaik yang terbukti mampu mencetak generasi unggul sebagai pribadi bertakwa, berjiwa pemimpin, dan memiliki kontribusi besar bagi kemajuan umat manusia, hingga mampu menghasilkan generasi penakluk zaman seperti Tariq bin Ziyad, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, dan generasi hebat lainnya. Jaminan pendidikannya pun tak hanya diakses oleh kaum muslim, tapi juga untuk non-muslim yang menjadi warga negaranya.
Bahkan sistem pendidikan Islam juga mampu mencetak sosok muslimah-muslimah hebat yang berhasil mengukir nama mereka dengan tinta emas peradaban. Salah satunya adalah Maryam Al-Asturlabi, merupakan seorang wanita berprestasi dalam dunia astronomi. Hal ini dikisahkan dalam bibliografi oleh Al-Fikris Ibnu Al-Nadim. Maryam Al-Astrolabiyah Al-Ijliyah hidup pada abad ke-10 di Aleppo, Suriah. Dia merupakan ilmuwan yang namanya dikenal karena merancang dan membangun astrolab. Astrolab merupakan instrumen global positioning yang menentukan posisi matahari dan planet-planet. Instrumen tersebut digunakan untuk keilmuan astronomi, astrologi, dan horoskop. Kemajuan pendidikan dalam khilafah merupakan fakta yang tak bisa dibantah oleh dunia hingga saat ini. Sebagaimana pengakuan Wallace Murphy dalam buku berjudul What Islam Did for Us, Understanding Islam's Contribution to Western Civilization, London, Watkins Publishing, 2006, dikatakan bahwa we in the West own a debt to the Muslim world that can be never fully repaid. Hutang Barat terhadap Islam adalah hal yang tak ternilai harganya dan tidak akan pernah dapat terbayarkan sampai kapanpun. Masya Allah. Begitulah hebatnya pendidikan khilafah yang berasaskan akidah Islam. Sayangnya sob, sekarang khilafah belum ada. Jadi jangan berharap deh ya sistem pendidikan saat ini bisa sehebat dulu. Tapi tenang sob, Allah telah berjanji melalui Rasulullah bahwa khilafah akan tegak kembali. Nah, bagaimana cara kembalinya? Tentu harus diupayakan ya sob. Caranya kita mulai dengan mengkaji Islam sob. Dan bagaimana dulu Rasulullah berhasil menciptakan peradaban gemilang dan berlanjut ke generasi selanjutnya. So, tunggu apa lagi? Yuk ngaji Islam kafah, cari guru yang mumpuni dan siap membimbing kita untuk jadi pribadi Islami yang kokoh. Lebih luar biasa lagi, yuk kita gabung dengan jamaah dakwah ideologis untuk sama-sama mendakwakan Islam kepada masyarakat agar terbentuk masyarakat Islami, terutama pada generasi muda. Dengan demikian, kita akan menjadi bagian yang berkontribusi untuk membawa perubahan yang jauh lebih baik, tentunya dengan Islam yang mulia. Pahami agamamu, bangga berislam kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.